Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Para pemirsa sekalian, alhamdulillah kembali lagi kita bisa berjumpa di kesempatan kali ini, masih bersama kajian tafsir Al-Munir, Markas Tahfidz Balita Al-Furqan Gresik. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian tafsir surat Al-Baqarah. Di kesempatan sebelumnya kita sudah membahas ayat yang pertama, maka di kesempatan kali ini kita akan bahas ayat yang kedua. Ya. Nah, kalau nanti waktunya cukup kita lanjutkan, kalau tidak ya kita cukupkan ya. Nah, di ayat kedua surat Al-Baqarah sebagaimana kita bahas, Allah menyebutkan mengenai sifat Al-Quran. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, kalau kita perhatikan dari ilmu tajwid ya, ini cara membacanya bisa dibaca dua versi. Bisa dibaca Dzalikal kitabu la raib, karena ada titik tiga ini ya, tanda titik tiga, fihi hudal lil muttaqin ya, bisa dibaca seperti itu, atau bisa wakofnya itu di fihi, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang secara makna tidak merubah maknanya ya, hampir sama maknanya tapi beda penekanannya. Kalau Dzalikal kitabu la raib, ini adalah kitab ya, atau kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan ya. Fihi hudal lil muttaqin, padanya ada petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, tapi kalau dibaca versi kedua, Dzalikal kitabu la raiba fihi, bahwa kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, hudal lil muttaqin. Nah, Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, dari aspek tafsirnya, Syekh Wahab Az-Zuhaili menyebutkan, Summa wasafallahu ta'ala al-Qur'ana bi'awsafin thalathatin. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati Al-Quran dengan tiga sifat ya, jadi la raiba fi hudal lil muttaqin, itu beliau menyebutkan ada tiga sifat yang dikandung dari ayat ini. Apa sifat yang pertama? Sifat yang pertama adalah annahu al-kitab al-kamil fi kulli mashtama'ala alaihi min ma'ani wa maqasid wa qisas wa ibar wa tashri'at ghairu qabilatin lin naqsi. Nah, pertama, dzalika al-kitab. Al-kitab itu sendiri merupakan sifat. Di sini beliau menyebutkan bahwasanya maknanya adalah Al-Quran itu kitab yang sempurna ya, dari aspek apa yang dikandung oleh Al-Quran. Pertama, dari aspek maknanya ya. Wa maqasid, dari aspek tujuan pensyariatan atau dari aspek tujuan diturunkannya Al-Quran ya. Wa qisas wa ibar, ada kisah-kisah dalam Al-Quran, ada ibar-ibar, itu artinya ibrah yang bisa kita petik darinya. Wa tashri'at, dan juga pensyariatan ghairu qabilatin lin naqs, yang itu semua tidak bisa atau ghairu qabilah lin naqs, tidak bisa dikurangi atau tidak menerima kekurangan. Artinya Al-Quran itu merupakan kitab yang sangat sempurna. Nah, ini makna Al-Kitab. Itu yang pertama ya. Jadi Al-Quran itu kitab yang sempurna memang. Ajaran-ajaran yang dikandung oleh Al-Quran itu ajaran-ajaran yang luar biasa, mengandung banyak aspek. Meskipun yang perlu kita perhatikan, Al-Quran tidak mengatur semua detail permasalahan. Seperti dalam dalil itu kan ada yang sifatnya kulli, ada yang juz'i, ada yang global, ada yang sifatnya parsial gitu ya.
Tapi Al-Quran itu secara umum tibyanan likulli syai', penjelasan bagi segala sesuatu. Seperti sholat, itu di Al-Quran ada perintah sholat, tetapi teknis pelaksanaannya itu tidak dijelaskan di Al-Quran secara rinci, tapi dijelaskan di hadis. Ya, nah, itu salah satu contohnya. Kemudian yang kedua, sifat Al-Quran yang disebutkan dalam ayat kedua ini, surat Al-Baqarah, annahu la syakka fi kaunihi haqqan min indillahi liman am'ana an-nazar wa asgha biqalbih. Al-Quran itu merupakan kitab yang tidak ada keraguan, yang benar-benar berasal dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mau berpikir secara mendalam serta mau menggunakan hatinya. Nah, tidak ada pertanyaan, apa bukti paling valid kalau Al-Quran itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Para ulama menjelaskan, dan di Al-Quran juga disebutkan ayat-ayatnya, seperti kita bahas kemarin, bahwa salah satu bukti kemukjizatan Al-Quran itu ada huruf-huruf muqatta'ah. Bukti paling valid Al-Quran itu berasal dari Allah adalah sampai saat ini tidak ada orang-orang yang bisa mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Ada dulu yang nekat, ya, Musailamah Al-Kadzab itu nekat, dia mencoba bikin Al-Quran palsu, tapi jadinya menggelikan gitu ya. Dia menulis misalnya surat Al-Fil, tapi itu bukan seperti surat Al-Fil punya kita. Dia mengatakan Al-Fil, Mal-Fil, wa ma adraka mal-fil, lahu khurtumun tohil. Ya, gajah, apa itu gajah? Ya, tahukah kamu apa itu gajah? Gajah itu punya belalai panjang. Nah, ini mau bikin ayat atau bikin lagu anak TK gitu ya. Jadinya lucu, ada orang nekat seperti itu. Ya, jadi itu bukti paling valid bahwa Al-Quran itu benar-benar berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, yang ketiga, annahu masdaru hidayah wa irsyad lil mu'minin al-muttaqin. Nah, Al-Quran itu hudal lil muttaqin, sumber petunjuk, ya, dan panduan bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Alladzina yattaquna 'adzaballahi bimtitsali awamir wajtinabi nawahihi fahumul muntafi'una bih. Yaitu orang-orang yang takut akan azab Allah dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Fahum al muntafi'una bih. Merekalah orang-orang yang bisa mengambil manfaat dari Al-Quran. Jadi ini aspek ketiga. Jadi yang pertama tadi, kitab yang lengkap, tidak ada keraguan. Nah, aspek ketiga ini juga aspek paling penting, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kita petunjuk Al-Quran ini. Tujuan Allah menurunkan Al-Quran adalah kitab petunjuk. Ini tujuan utama Allah menurunkan Al-Quran, agar membimbing kita ke jalan yang benar, agar membimbing kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para jamaah sekalian, bulan Ramadan ini bulan Al-Quran, maka marilah kita mempelajari Al-Quran, kemudian dengan cara tilawah, ya, membacanya, lalu dengan cara memahami isinya, dan yang terpenting atau yang tidak kalah penting adalah dengan cara mempraktekkan isi dan kandungan dari Al-Quran tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pertanyaan berikutnya, sebagaimana disebutkan, hudal lil muttaqin, bagaimanakah ciri orang-orang yang bertakwa itu? Ini nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya mengenai ciri-ciri orang yang bertakwa, ya, di ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat, ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan semaksimal mungkin, dengan seoptimal mungkin, sehingga tujuan syariatkan puasa agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa bisa terwujud dan tercapai. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اقرأ فإنك ذو نسم ليس الجهول كمن علم اقرأ